Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zidane Nugraha Saputra dari kelas G Perpajakan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pemotongan PPh pasal 26. Pengertian PPh pasal 26. PPh pasal 26 adalah ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur tentang pemotongan pajak atas setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak luar negeri atau WPLN dari sumber penghasilan yang berasal dari Indonesia, baik berupa dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan jasa, hadiah, keuntungan karena penjualan aset, maupun bentuk penghasilan lainnya, di mana pemotongan pajak dilakukan oleh pihak yang membayar penghasilan tersebut di Indonesia sebagai bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan atas penghasilan yang dinikmati oleh pihak luar negeri. Mekanisme pemotongan PPh pasal 26. Mekanismenya yaitu yang pertama, mengidentifikasi apakah penerima penghasilan adalah wajib pajak luar negeri. Yang kedua, tentukan jenis penghasilannya, entah itu dividen, bunga, royalti, sewa, jasa, dan lain-lain. Yang ketiga, tetapkan tarif pemotongan sesuai aturan PPh pasal 26 atau tarif P3B. Yang keempat, hitung besarnya pajak yang harus dipotong dari penghasilan bruto. Yang kelima, lakukan pemotongan pajak saat penghasilan dibayar. Disediakan untuk dibayar atau jatuh tempo. Yang keenam, setor PPh pasal 26 ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang ketujuh, laporkan dalam SPT masa PPh 26 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Dan yang kedelapan, berikan bukti potong kepada WPLN sebagai bukti pemenuhan kewajiban pajak. Contoh pemotongan PPh pasal 26, Google Asia Pasifik di Singapura menerima pembayaran dari perusahaan Indonesia. Banyak perusahaan Indonesia yang memasang iklan di Google Ads. Pembayaran ini masuk kategori royalti karena memakai teknologi Google. Di situasi asli, pengiklanan Indonesia sama dengan pemotong pajak. Google Asia Pasifik PTE Ltd di Singapura wajib pajak luar negeri. Dan objek royaltinya adalah PPh pasal 26. Tarif P3B Indonesia dan Singapura sebesar 10%. Contoh angka real yang sering terjadi, nilai pembayaran iklan 50 juta rupiah dan PPh pasal 26 yang dipotong sama dengan 10% dikali 50 juta rupiah sama dengan 5 juta rupiah. Karena dipotong dari 10% dari 50 juta. Dan Google menerima bersihnya yaitu 45 juta karena telah dipotong dari PPh pasal 26 10% dari 50 juta rupiah. Dan langkahnya seperti ini. Pertama, pengiklan mengidentifikasi Google sama dengan WPLN dan jenis penghasilan sama dengan royalti dan tarif 10% sudah memakai P3B. Yang keempat, menghitung pajak 5 juta rupiah dan potong pajak. Yang keenam, setor ke negara. Yang ketujuh, lapor di SPT masa PPh 26. Dan yang ke-8, kirim bukti potong ke Google. Mereka minta melalui portal Google. Dan selanjutnya tarif PPh pasal 26. Tarif PPh pasal 26 yang umum atau tanpa P3B biasanya 20% dari jumlah bruto atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri yang meliputi dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan jasa, hadiah, penghargaan, pensiun, premi swab, dan penghasilan lainnya. Yang 20% dari perkiraan penghasilan itu untuk jenis penghasilan tertentu yang tidak dapat ditentukan jumlah brutonya. 20% dari laba setelah pajak untuk BUT yang mengirim keuntungan ke kantor pusat. Masih di tarif PPh pasal 26, tarif bisa berubah jika pakai P3B atau tax treaty. Jika negara asal WPLN punya perjanjian dengan Indonesia, tarif bisa lebih rendah. Misalnya royalti 5% sampai 15% dan dividen 10% sampai 15%, untuk bunga 10%. Contohnya itu negara Singapura, royaltinya jadi 10% bukan 20%.
Manfaat dan tujuan PPh Pasal 26. Manfaat dan tujuan PPh Pasal 26 adalah untuk menjamin bahwa negara tetap memperoleh penerimaan pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari sumber penghasilan di Indonesia. Menegakkan asas sumber dalam perpajakan, memberikan kepastian hukum dalam setiap transaksi internasional, serta mencegah terjadinya pengalihan laba dan penyalahgunaan sistem perpajakan, dan mengatur serta mengawasi arus pembayaran ke luar negeri, mendukung kerjasama perpajakan melalui perjanjian penghindaran pajak berganda, serta memastikan adanya keadilan antara wajib pajak dalam negeri dan luar negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk perkembangan PPh Pasal 26, dari tahun 1983, itu PPh Pasal 26 pertama kali diperkenalkan dan menetapkan bahwa penghasilan wajib pajak luar negeri dari Indonesia dikenai potongan 20% dari jumlah bruto. Dan di tahun 1994, penegasan tarif dan P3B. Ini memperkuat tarif 20%, menegaskan bahwa tarif bisa lebih rendah bila ada perjanjian penghindaran pajak berganda, serta menambahkan ketentuan profit tax. Dan di tahun 2000, perluasan objek pajak, memperluas jenis penghasilan yang dipotong PPh 26, termasuk jasa teknik, jasa manajemen, royalti tertentu, dan penghasilan lainnya dari luar negeri. Dan 2008 hingga sekarang menegaskan kembali tarif 20%, memperjelas objek, subjek, dan mekanisme pemotongan, serta menjadi ketentuan utama PPh Pasal 26 yang digunakan hingga saat ini. Dan di sini ada contoh tarif normal pemotongan PPh Pasal 26 yang sudah dijelaskan di awal tadi. PT Nusantara Jaya membayar royalti sebesar 200 juta kepada Mr. Daniel, warga negara Australia yang tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dan berstatus WPLN. Australia tidak mengajukan P3B karena tidak mengirim form DGT 1 hingga tarif normal berlaku. Rumusnya, PPh 26 sama dengan 20% dikali jumlah bruto, maka perhitungannya 20% dikali 200 juta sama dengan 40 juta. Maka jawabannya PPh pasal 26 yang harus dipotong sebesar 40 juta rupiah. Dan untuk contoh tarif P3B atau tax treaty, pemotongan PPh pasal 26 yaitu PT Bumi Makmur Indonesia membayar dividen sebesar 600 juta kepada Sakura CO Ltd di negara Jepang. Perusahaan Jepang menyerahkan form DGT 1 sehingga tarif P3B Indonesia Jepang berlaku. Dalam P3B ini Indonesia dan Jepang dikenakan tarif pemotongan dividen 10% karena Jepang telah menyerahkan formnya. Rumus untuk tarif P3B yaitu PPh sama dengan tarif P3B dikali jumlah bruto. Maka perhitungannya 10% dikali 600 juta sama dengan 60 juta rupiah. Maka jawabannya PPh pasal 26 yang harus dipotong sebesar 60 juta rupiah. Dan untuk kesimpulan, PPh pasal 26 merupakan ketentuan perpajakan yang mengatur pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari sumber penghasilan di Indonesia. Ketentuan ini berfungsi memastikan bahwa negara tetap memperoleh penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi yang melibatkan pihak luar negeri, meskipun mereka tidak tinggal atau tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Mekanisme pemotongan dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sebagai pemotong pajak dengan tarif yang umumnya 20% dari jumlah bruto, kecuali jika terdapat tax treaty yang memberikan tarif lebih rendah. Dan untuk subjek pajak pasal 26 terdiri dari orang pribadi atau badan luar negeri. Sedangkan objeknya adalah berbagai jenis penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, sewa, jasa, dan penghasilan lain sesuai ketentuan. Pemotongan PPh pasal 26 memiliki tujuan dan manfaat tidak hanya untuk negara melalui peningkatan kepastian penerimaan pajak, tetapi juga bagi wajib pajak dalam memberikan kepastian hukum, kepatuhan, dan kejelasan administrasi perpajakan. Baik, terima kasih. Sampai situ saja yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Salah kurangnya dimohon maafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.